Assalamualaikum Bapak Ibu, Bu Yansa, Pak Arif, dengar suara kami? Kalau mau kata-kata matikan. Yang ada yang dalam itu kalau kata-kata Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam. Dengar ya suara kami? Waalaikumsalam Pak. Alhamdulillah sehat semua. Gimana nih di sekolah semua? Teman-teman masih di sekolah atau di rumah? Sebagian ada yang di sekolah, sebagian besar di sekolah Pak, sebagian besar di rumah. Apa yang penting bisa kita gabung. Tadi Pak Adi udah masuk, terlempar lagi ya? Ya, Pak Jari udah masuk. Ini Bapak Ibu menggunakan akun Belajar ID ya. Kalau tekan ya, tekan. Iya Pak. Ya Pak. Yang berdekatan maunya 1 matikan. Kalau begini matikan dia suaranya. Kabel ya. Suara otomatis. Nizar ini menggunakan laptop atau HP? Sebagian HP, sebagian laptop Pak. Kami laptop Pak. HP Pak. Oh, ya. Bu Maria semangat. Luar biasa. Terima kasih. Iya, penting. Semangat tuh harus ada dalam hidup. Bu Kris, Bu Yuliana, Pak Johari, Pak Nizar, siapa lagi yang belum masih tahu mana? Pak Johari semangat. Banyak piala tuh Pak. Iya, main bola kan. Mereka sering adakan turnamen. Kita gunakan kurikulum apa Pak Arif? Mandiri belajar atau mandiri berubah? Mandiri berubah Pak. Berubah. Masih ada teman kita yang Tadi 6, ini sudah 7. Mana nih? dari telepon lagi. Tuh. Ada baru. Ada dulu. Kuliah, ya.
Iya. Pergi SD. Arif kan selesai ya? Kuliah. Dia ini kurikulum belajar. Pak Saprizal. Dinas. Hari Sabtu saya ke Tembelan nih Pak Arif. Mana dari virtual. Teman-teman sana minta hari Sabtu terkait dengan IKM tapi implementasi kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka. Kita sebenarnya harus izin lihat juga di akun belajar kita. Pertemuan dapat buku OPD sesuai anggota bersama bisa memahami SPPD untuk bisa memahami. Ros kan boleh bikin Ros kalau sudah itu. Mana laptopnya? Laptop mana? Kenapa disimpan dari kantor kan? Simpan pula laptop. Di kantor buka laptop. Dan gimana Pak Arif? Halo Pak Arif. Pak Arif. Diberakin hujan Pak Arif. Diberakin hujan. Maaf Pak, lagi di kantor Bang. Oh ya, lanjut, gak apa-apa. Di Berakit hujan Pak? Hujan. Nih, baru hujan. Mendung aja. Mendung ya, gak hujan ya. Oke. Baik, Bu Peri sudah bergabung dengan kita. Mungkin masih di bank, gak apa-apa. Sebenarnya saya udah rindu dengan SD di Sudan. Tapi karena hujan terus ya, belum sempat sana. Kebetulan memang hari ini jadwal saya ke sana. Tapi tak apa-apa lah ya, siang nih Bapak Ibu ya, sedikit. Mudah-mudahan dengan sering menggunakan itu semakin mudah ya Pak Arif ya. Alhamdulillah Pak ya Pak. Ini pakar-pakar semua nih Pak Arif, Pak Johari. Sehingga teman-teman sana semuanya yang luar biasa gitu kan. Berebut sinyal. Ya, jadi. Tapi suara sangat jelas ya. Mungkin ya Ibu Peri. Jelas. Mungkin saya yang buka atau bagaimana Pak? Oh ya, silakan. Mau dibuka? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di dunia maya seperti ini. Salawat beriring salam juga kita ucapkan kehadirat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baiklah, sebelumnya saya mohon maaf karena saya berada di kantor bank, jadi mungkin suaranya nggak begitu bisa besar ya Pak ya. Kemudian saya langsung aja kayaknya. Terima kasih kepada Pak Sarjar yang telah sudi berkunjung ke sekolah, mengunjungi kami walaupun secara online. Semoga silaturahmi ini berjalan dengan baik. Baiklah, Bapak Ibu semuanya, saya juga ucapkan terima kasih karena telah sudi bergabung kita. Apa yang akan disampaikan kita bersama-sama di sini. Baiklah, kepada Bapak Syahrizal, kami persilakan Pak untuk menyampaikan beberapa wajangan-wajangan kali ya. Silakan Pak. Pak Syahrizal boleh silakan Pak. Suara saya terdengar, Bapak Ibu? Dengar Pak. Dengar ya? Insya Allah dengar Pak. Ini hujan lebat nih. Oke, dengar Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini berikan aja mic-nya dulu. Tidak, please. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri Bapak Ibu dengar suara kami ya? Dengar Pak. Dengar Pak, dengar. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah SD nomor 9 Bu Syafari ya, saya hormati Bapak dan Ibu Majelis Guru SD nomor 9 tersebut. 14. Ya. Tiada kata yang pantas kita ucapkan selain ya, baik Bapak Ibu. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita semua. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga di siang hari yang berbahagia ini kita bisa bertatap wajah walaupun kita berjauhan. Bapak Ibu di sana di Berakit, saya di Tanjung Pinang, kondisi di Pinang sedikit diguyuri hujan, di sana masih mendung kata Pak Ari tadi, tapi perlu kita syukuri semua itu adalah merupakan sunatullah dari Allah SWT. Dan alhamdulillah juga kita bisa bergabung bersama hari ini dalam rangka silaturahim dengan Bapak Ibu terkait dengan bagaimana proses pembelajaran kita sana. Mudah-mudahan berjalan dengan baik dan lancar dalam rangka membersamai anak-anak kita, menjadikan anak-anak kita anak yang cerdas, anak-anak yang berkualitas, anak-anak yang mempunyai profil pelajar Pancasila yang berpihak kepada siswa tentunya. Salawat beserta salam senantiasa tercurah pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bapak Ibu, apa kabar Bapak Ibu semuanya? Sehat? Sehat ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ketika sudah dapat dimatikan lagi. Karena memang kalau dekat-dekat mantul suaranya. Ya, hari ini senang sekali saya ya, bisa bertemu dengan Bapak Ibu
walaupun kita tidak bisa luring, tapi kita masih bisa tatap muka melalui daring. Mungkin yang perlu kami sampaikan Bapak Ibu, sebenarnya saya mendorong Ibu Kepala Sekolah ya, dalam membuat Google Drive bersama. Nah, tentunya Bapak Ibu tidak asing lagi dengan Drive. Apakah Bapak Ibu sudah mencoba memanfaatkan Google Drive? Itu apa gunanya? Gunanya kita bisa saling berbagi atau file-file. Nah, ketika nanti Ibu Kepala Sekolah buat draft untuk Bapak Ibu mempersiapkan administrasi pembelajaran kita, apakah itu kalender pendidikan, apakah itu RPP-nya, apakah itu administrasi penilaiannya, apakah itu media pembelajaran. Nah, apakah pembelajaran itu sendiri dilakukan di rumah, bisa melalui Gmail ini, nah, bisa dimasukkan ke dalam file-file itu. Kenapa itu penting? Karena pertama, drive ini di samping digunakan untuk bersama, juga drive Bapak Ibu, ya kalau HP-nya atau laptopnya sudah penuh gitu kan, nah menjadi berat dia, maka kita pindahkan file-file kita ke drive yang tentunya akun belajar ID. Nah, sampai hari ini Kabupaten Bintan belum 100% ya menggunakan atau mengaktifkan akun belajar ID. Alhamdulillah sekolah kita mungkin sudah bagus ya, sudah bagus. Dan juga akun belajar ID ini senantiasa terus digaungkan oleh pemerintah untuk kita manfaatkan. Walaupun kita sudah tatap muka secara langsung dengan siswa kita, walaupun memang COVID tidak ada lagi, tapi teknologi salah satu indikator membantu kita, memudahkan pekerjaan kita, apakah itu dalam proses pembelajaran, apakah itu penyelesaian administrasi, untuk memudahkan kerja kita tentunya. Bapak dan Ibu, termasuk juga kita juga sudah di-launching penggunaan profil rapor pendidikan atau rapor pendidikan, dan insya Allah juga sebentar lagi teman-teman di sekolah juga akan disibukkan dengan asesmen. Anak-anak kita akan ANBK asesmen. Nah, tentunya segala fasilitas harus kita siapkan di sekolah untuk mengantarkan anak-anak kita bisa mengikuti asesmen dengan baik, dengan sinyal yang bagus, sehingga hasilnya juga menjadi bagus. Nah, sebenarnya saya ingin juga nanti bersama-sama dengan Bapak Ibu, kita menganalisis profil rapor pendidikan kita. Di mana sih lemahnya? Apakah di literasinya yang lemah, apakah di numerasinya yang lemah, atau di karakternya yang lemah, gitu kan? Itu menjadi perhatian kita semua. Bukan peran kepala sekolah sendiri, tapi semua kita berperan, semua warga sekolah, orang tua, komite, Bapak dan Ibu sebagai guru, kepala sekolah, juga termasuk saya pribadi sebagai pengawas, pembina, juga harus ambil bagian di situ untuk mengantarkan anak didik kita ya. Jadi lebih baik mempunyai karakter yang bagus. Sepintar-pintar apapun anak kita, tapi karakternya nggak bagus, tidak hormat dengan guru, dengan orang tuanya, dengan siapa saja yang lebih tua, maka itu adalah sebuah tidak keberhasilan sebuah pendidikan. Karena pendidikan bukan diukur dari pengetahuan saja, bukan diukur dari keterampilannya saja, tidak, tetapi bagaimana dia punya karakter. Sehingga digaung-gaung pemerintah bagaimana di tahun 2045 Indonesia emas, generasi kita betul generasi yang senantiasa ya, mengamalkan nilai-nilai Pancasila tadi. Nah, satu hal yang baru sekarang ini Bapak Ibu, di BPMP yang dulu namanya LPMP, padahal Bapak itu orang Lampung, tapi luar biasa mengejutkan kita semua bahwa beliau menerapkan berpantun ya, di BPMP itu. Nah, apalagi di pada kini teman-teman pada hebat-hebat semua berpantun. Nah, bisa saja
anak kita nak bisa main perintah-perintah anak, tapi dengan berpantun bisa menegur dia, atau ada tulisan-tulisan pantun, menjaga kebersihan, menjaga bukunya diletakkan dengan baik di perpustakaan, atau membuat pocok baca, anak mempunyai kemampuan literasi gitu kan. Coba kita merubah mindset kita gitu kan, dengan Bapak Ibu sebuah pelajaran yang saya ambil situ kan di BPMP itu. Sekarang Bapak Ibu kalau memang ada tugas umpamanya ke BPMP tentang PPG, DG dan segala macamnya, lihat banyak pantun-pantun yang ditulis sekarang. Kalau pentingnya juga di sekolah kita, anak-anak kita suruh buat pantun atau dia yang ciptakan pantun sendiri lalu ditempel, itu luar biasa gitu kan, sehingga meresap. Dan begitu juga tentang disiplin, bagaimana disiplin itu menjadi sebuah disiplin yang positif. Ketika disiplin positif itu akan berdampak nanti akan lahirnya budaya positif. Nah, tentunya diajak anak-anak kita bersama-sama membuat sebuah kesepakatan. Apakah itu kesepakatan kelas, apakah itu kesepakatan sekolah, sehingga dia merasa diikutsertakan dalam membuat sebuah peraturan kesepakatan. Walaupun nanti ada konsekuensinya ketika melanggar kesepakatan itu. Atau hemat listrik, ya, hemat air, dibuatlah pantun-pantun. Sehingga Bapak Ibu punya ide-ide kreatif untuk melatih anak-anak kita. Nah, dan itu juga bisa jadi sebuah praktek baik di sekolah kita. Apalagi ke depan Bapak Ibu sekolah kita walaupun mandiri belajar gitu kan, akan dituangkan dalam kurikulum yang walaupun belum diisi apa namanya formnya IKM itu ya, tapi kita tetap termasuk di dalam mengimplementasikan kurikulum mandiri belajar ya Bu Beri ya. Tetapi kalau Bapak Ibu sudah ngisinya mandiri berubah, maka artinya kita sudah 50% ke atas sudah menggunakan kurikulum Merdeka Belajar. Ya. Kalau memang nanti sekolah penggerak, kita diberikan dana oleh pemerintah, kelola dengan baik, maka kita sudah masuk kepada kurikulum berbagi. Bagaimana yang sudah ke praktik baik di sekolah kita mampu berbagi, baik guru, kepala sekolah, ke sekolah tetangga kita, atau sekolah yang terdekat dengan kita, atau ke sekolah yang ada di kecamatan kita, atau sekolah yang ada di kecamatan lain. Karena pemerintah maunya kita maju bersama, tidak ada lagi ya, di pelosok negeri ini yang paham tentang kurikulum itu tadi. Baik Bapak Ibu, itu mungkin sebagai pengantar. Tentunya kita berharap Bapak Ibu sudah memanfaatkan akun Belajar ID. Alhamdulillah dengan seperti ini salah satu secara tidak langsung kita sudah memakai akun Belajar kita. Nah, silakan aja Bapak Ibu kerja kelompok dengan teman-teman guru, dengan kepala sekolah, sekali-sekali gunakan Gmail ini, gunakan Google Classroom, terserah apa namanya. Yang penting ada fitur-fitur yang ada di akun Belajar ini kita manfaatkan. Samping Drive, Drive pribadi Bapak Ibu, saya tidak paham membuat folder di Drive. Ya, memang harus sering diulang-ulang. Kalau memang tidak diulang-ulang, kita menjadi lupa ya Pak Arif ya. Memang pepatah orang tua kita mengatakan hafal kaji karena diulang. Pasal apa namanya, bagusnya jalan itu karena sering ditempuh. Saya yakin kalau Pak Arif pulang balik ke Berakit, ke Sialang, pejam mata pun tahu kita nih di sini jalannya berlubang. Kenapa kita tahu? Karena memang kita yang sering melakukan perjalanan di situ, pasti tahu kita. Ya, atau di rumah kita mau ke masjid gitu kan, ada parit gitu kan, kita tahu sekian meter lagi akan menempuh parit. Kenapa kita tahu? Karena sering setiap hari ditempuh. Nah, maka dari itu kita juga perlu harus berlatih. Saya udah tua Pak, tidak perlu bagi saya teknologi. Nah, sekarang bagaimana kita bisa mendesain pembelajaran, bisa merencanakan sebuah pembelajaran berdampak positif kepada anak-anak kita. Apa buktinya berdampak positif? Ketika dia senang, ketika dia gembira, belajar dengan Bapak Ibu, itu pertanda anak kita sudah ya terpenuhi kebutuhannya. Sesuai dengan, bukan kebutuhan kita,
pokoknya kamu seperti ini. Itu kebutuhan kita, bukan kebutuhannya. Maka kita perlu juga memetakan profil anak-anak kita belajarnya. Ada yang mungkin anaknya sukanya belajarnya suka melukis, maka hasil belajarnya dituangkan melalui lukisan. Ada anak yang suka berpantun atau bernyanyi, maka dituangkan hasil belajarnya melalui nyanyinya atau melalui pantunnya gitu kan. Ada yang bisa mungkin melalui video, dia buatkan video di string belajarnya. Nah, seperti saya juga sampaikan Bonel, kita belajar daring kan. Nah, anak-anaknya bisa menerangkan pelajaran, dibuatnya video, nanti dibuatnya YouTube-nya. Nah, itu adalah sebuah produk yang luar biasa kalau bisa anak-anak kita SD kelas 4, 5, 6 terutama gitu kan. Nah, itu saya hanya memberikan wejangan motivasi kepada kita semua. Yuk kita sama-sama merubah mindset kita, merubah pola pikir kita bahwa tantangan ke depan semakin luar biasa. Kalau kita tidak iringi anak-anak kita, maka kita akan ditinggalkan oleh anak didik kita, tidak menarik buat dia. Ya, maka dari itu, ya dengan mengaktifkan akun belajarnya siswa kita, maka progres kita juga akan naik dan memanfaatkan siswa kita, sehingga dia tidak sibuk dengan main game dengan HP yang ada, dengan fasilitas yang ada di rumahnya HP, kita alihkan perhatiannya dengan tugas-tugas yang ada di HP-nya, sehingga dia tidak sibuk dengan main game atau menonton sesuatu yang tidak ada tuntutan dalam pelajaran di sekolah kita. Baik Bapak dan Ibu, saya sebenarnya mau share screen melihatkan kepada Bapak Ibu tentang Google Drive buat bersama. Nah, cuma saya hanya mengarahkan kalau Bapak Ibu sudah paham mana letaknya Google Drive bersama itu, Drive bersama sudah bisa dilihat Bapak Ibu di internet Bapak Ibu, tambah teks satu lagi, nanti buka titik 9, di situ ada gambar segitiga Drive, maka kita klik itu, Drive itu, nanti akan terlihat ada Drive bersama, ada Drive pribadi kita gitu kan. Nah, nanti bagaimana kita mengembangkan Drive-nya bersama itu, antara Bapak dengan Ibu Guru atau dengan Kepala Sekolah membuatkan folder-foldernya. Saya lihatkan, ini yang saya punya folder yang mau digunakan nanti oleh Kepala Sekolah untuk contohnya penilaian RPP Bapak Ibu dan dinilai oleh Kepala Sekolah, supervisi akademiknya, penilaian silabusnya, penilaian administrasi perencanaan pembelajarannya, penilaian administrasi penilaian itu sendiri. Nah, nanti direkap siapa yang sudah buat, siapa yang belum gitu kan. Nah, ketika Bapak Ibu nanti drive-nya dibuatkan oleh Kepala Sekolah, dibuat namanya satu persatu, maka Bapak Ibu tinggal memasukkannya ke dalam file-file Bapak Ibu masing-masing. Kayak locker lah gitu kan. Kita punya locker. Di locker itu kita masukkan file-file kita sendiri. Nah, saya coba share screen, mudah-mudahan bisa melihatkan kepada Bapak Ibu untuk berbagi. Mudah-mudahan kita tidak lama, sebentar saja. Saya coba share screen, izin ya Bapak Ibu semuanya ya. Bentar. Nah, walaupun kita menggunakan kurikulum mandiri belajar, namun tidak masalah kita pola-polanya sudah merdeka belajar, berpihak kepada siswa. Memang itulah tujuan pemerintah. Konsep Ki Hajar Dewantara itu, nah, ketika Bapak Ibu sering-sering menggunakan SIM PKB, saya tanya nih, SIM PKB Bapak Ibu apakah sudah ditautkan semua dengan akun belajar ID-nya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Bagus. Assalamualaikum Pak Rijal, maaf Pak, baru bisa bergabung. Iya, nggak apa-apa Ibu Enda, aman. Iya, oke, sudah nampak? Kena perangkap hujan lebat tadi Pak.
Alhamdulillah ramai kita nih. Alhamdulillah senang sekali saya. Sudah nampak belum apa share screen saya? Belum ya? Sudah Pak. Sudah? Sudah. Sudah ya? Sudah ramai nih Pak. Full hadir semua. Oh ya baik. Nah share screen saya sudah nampak belum? Lagi jalan ya? Sudah lagi jalan. Lagi muter. Oke sudah ya? Baik. Baik Bapak Ibu, saya lihatkan nah, ini draft saya buka aja draft nih ya. Draftnya nah ini Bapak Ibu lihat di atas ini, di sini ada draft pribadi, ini draft bersama. Draft bersama. Nah Bapak Ibu nanti buat draft bersama ini foldernya. Cara membuat foldernya sama saja kita folder biasa. Terlihat Bapak Ibu? Terlihat sini? Terlihat Bapak Ibu? Lihat Pak. Ya, kalau yang ini belum ada sama Bapak gitu kan. Ini SD1 Teluk Sebong. Nanti ini kepala sekolah yang isi semua, ada program supervisinya. Kita buka yang SD 9 udah saya buat belum ya? 9 kayaknya belum. Dokumen K13. Ya, belum selesai. Mana dia? SD SD 9. Pokoknya ini SD 9. Ini program supervisi, nanti Ibu Kepala Sekolah tinggal masukkan programnya sini gitu kan. Nah, ini sebentar, ini lambat jalannya. Nanti saya mau perlihatkan ke Bapak Ibu dulu. Nanti baru kita coba buat bersama-sama. Ya. Ini ada beberapa item yang mesti tagihan kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Program Supervisi, pelaksanaan supervisi. Nanti ada sini penilaian Bapak Ibu. Kemudian sinyal apa namanya SKPBM-nya, ada kap absen setiap dalam tahun ini absennya gitu kan. Nah, rekapnya aja. Kemudian ini ada 6. Kemudian di sini dokumen Ibu di mobil. Dokumen ini Bapak Ibu KTSku nanti kami siapkan instrumennya Bapak Ibu. Instrumennya kita siapkan sehingga nanti agak lambat. Sinyal bentar Bapak Ibu. Sinyalnya lelet. Ya. Sinyalnya agak lambat. Ya. Sinyalnya. Oke. Ya, ini agak lambat Bapak Ibu. Nah, instrumennya tentang dokumen kalau memang SD 009 menggunakan kurikulum mandiri belajar, maka instrumennya adalah yang ini yang di bawah ini, kurma. Kurikulum mandiri. Kalau mandiri berubah, maka ini instrumennya untuk validasi dari pengawas. Nah, nanti Bapak Ibu
Nah, ketika nanti Ibu Kepala Sekolah buat folder seperti ini, nanti minta program pembelajaran, program perencanaan pembelajaran, pemainnya buat. Dibuat nama guru satu-satu. Aru Arif, Pak Adi, Bu Yuliana Yansa, Ibu Kristia, lengkap semua bawah. Tinggal lagi nanti Bapak Ibu memasukkannya ke dalam dengan Google Drive, melalui Google Drive bersama, gitu kan. Nah, ini agak lambat sedikit, sinyalnya agak masalah. Nampak nih Bapak Ibu, nampak ini? Ini sekolah binaan saya Bapak Ibu ada 11. Saya tutup nih ya, saya tutup ini. Dokumen KTP. Nah, jadi yang muncul nanti yang nampak Pak. Yang nampak nanti yang ada warnanya saja foldernya. Nah, saja foldernya. Nah, ini ada 12 sekolah. Ada 12 sekolah yang harus saya kelola seperti ini. Ini perdana di SD 9 kita mulai bulan September nih. Kita mulai dengan SD 9 dengan kita daring. Nah, nanti Bapak juga bisa buat di folder Bapak sendiri dulu. Nanti ketika sudah oke, tinggal dibagikan ke drive-nya bersama Ibu Kepala Sekolah. Kalau nanti manajemen SD 009 Tulsebung, itu judul besarnya manajemen ini kan. Nanti terserah apa mau folder namanya. Jadi teman-teman guru semua, bahkan juga TU pun masuk ke sini. Apa tugas TU, apa yang diminta, yang diperlukan dari topoksi dari TU, folder-folder yang dimasukkan sini. Salah satu tujuannya adalah Bapak Ibu untuk membantu sekolah nanti akreditasi. Nah, guru-gurunya mengajar semua menggunakan LPP tidak. Nah, buktinya apa? Di sini, di drive ini tersimpan. Nah, nanti suatu saat nanti kita juga akan bicara tentang instrumen akreditasi. Nah, walaupun ada 8 standar itu, 8 standar nasional pendidikan, tapi lebih fokus kepada 4 standar. Ya, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar apa satu lagi? Apa lagi tadi Pak? Standar isi, standar proses, standar kelulusan ya, standar kelulusan. Nah, itu yang menjadi secantik apapun perpustakaan kita, tapi tidak di-manage dengan baik, tidak ada literasi, tidak ada anak membaca situ, maka si pusaka itu tidak berjalan sesuai dengan fungsinya. Nah, maka dari itu juga bisa aja Bapak Ibu buat pustaka elektronik dengan anak mengunjungi situs-situs atau kita buatkan linknya gitu kan, sehingga anak bisa baca buku di situ gitu kan. Nah, ini yang warna-warna ini Bapak Ibu merupakan draft-nya bersama yang saya buat untuk sekolah binaan. Nah, tentunya nanti Ibu Kepala Sekolah akan buat draft bersama untuk Bapak Ibu melalui draft beliau. Nah, tagihan-tagihan itulah nanti Bapak Ibu kita secara beransur-ansur, secara bertahap, secara step by step, merubah mindset kita tadi gitu kan. Ya, merubah bahwa teknologi ini betul-betul bermanfaat untuk kita, sehingga data kita tersimpan dengan rapi di dalam dunia awan gitu kan, dunia maya. Nah, Bapak dan Ibu, ini saya dengan akun belajar ini sangat menguntungkan bagi saya. Salah satu di antaranya, Bapak lihat Ibu nih, di pojok kiri ini berapa bacanya? Coba baca. Yang ada gambar awan ini, penyimpanan di awan ini. Berapa nih Pak Arif? Pak Arif? 79 berapa? 7937. 79,37. GB ini tahu apa itu? GB itu apa? Gigabyte ya? Gigabyte. Bukan sedikit tuh Bapak Ibu. Kalau kita menggunakan akun pribadi, maka kita hanya bisa yang tak perlu matikan. Ya. Ini bukan angka yang sedikit Bapak dan Ibu, 79 giga.
Artinya kalau kita email biasa, aduh, berapa kali kita harus Kan lebih nampak. menggantinya gitu kan. Mau kan kita butuh menggantinya. Nampak Bapak Ibu? Nah, ngilangkan ini lah ya. Baik, sekarang kita tuntun mungkin salah seorang teman. Saya tutup dulu share screen-nya. Saya tutup dulu. Pindah pula. Ya. Oke. Bapak Ibu. Apa itu Pak Repu? Oke, Bapak Ibu. Bu Enda keren. Ya. Bu Enda keren. Ya. Sekarang saya minta teman-teman satu orang untuk presentasi melihat Google Drive. Nanti kita tuntun bersama-sama dari sini. Mencobakan membuat di Google Drive-nya yang bersama. Buat nanti bagaimana mengundang teman-teman bisa masuk ke Drive bersamanya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu Kepala Sekolah nanti akan mengundang Bapak Ibu semuanya yang punya akun Belajar ID ini. Sehingga nanti folder yang Bapak dibuat oleh Ibu Kepala Sekolah, seperti saya buat seperti tadi, bisa Bapak Ibu lihat di sana semua. Karena sudah diundang masuk ke anggota Drive bersama untuk melihat filenya masing-masing. Bisa Anda punya kawan lihat, bisa saja. Tapi jangan sampai diobrak-abrik foldernya teman yang lainnya sudah dibuat oleh kepala sekolah atau dibuat oleh pengawas atau teman lain. Nah, baik Bapak Ibu, siapa yang bisa berbagi untuk apa namanya share screen untuk dipandu membuat drive-nya bersama tadi, katakanlah Bapak dengan siswanya gitu kan, Ibu dengan siswanya boleh. Cuma kita praktik bahwa kita paham menggunakan Google Drive bersama tadi. Nanti coba undang saya masuk sebagai siswanya Bapak Ibu. Nah, sehingga nanti muncul nama saya ketika Bapak Ibu membuat drive gitu kan. Siapa yang mau berbagi, mencoba menggunakan drive bersama? Coba Pak ya. Ya, silakan Pak Arif. Ya Pak ya, saya coba. Ya. Karena kalau kita langsung jauh berbeda dengan kita melihat saja. Kita langsung praktek. Sambil nyantai-nyantai. Ya, pertama Pak, ini kita klik panah itu Pak ya. Ya, klik tanda panah yang ada kotak 4 di samping telapak tangan itu. Telapak tangan itu fungsinya adalah kemudian kalau sudah your enter screen. Nanti muncul gambar di atasnya. Bapak klik gambar itu di atas. Nanti bagikan gitu kan, share gitu kan. Coba. Share. Ulang. Ini. Klik gambar yang muncul di atas. Kemudian baru ada gambar yang hijau nanti bagikan gitu. Atau share gitu. Windows. Coba. Pakai yang ini. Ini. Coba yang itu. Storing. Ya. Coba. Jadi, cara bergantian mencoba seperti ini. Ya, dah. Lagi proses Pak. Bisa Pak? Ya, lagi proses ya. Sebentar. Nah, Pak Aris tadi ambil semua layar ya, Iya. Nah, Tekan ya. oke. Sekarang Pak Arif udah klik tanda tag tuh, tanda tambah dulu diklik di sebelah di atas. Kita praktekkan dari awal di atas, panah di atas. Di atas ada tanda tambah. Oh, yang panah. Bukan itu, bukan. Yang di tengah. Mana ya? Atas. Di samping my drive. Ini. Ya. Itu ya? Ya, Pak. Nah, ya. Oke. Nah, sekarang kita Klik 9 ya. ya, bagus. Buka drive. Drive Pak ya. Nah, di situ ada karena Pak Arif kan bahasa Inggris itu, my drive.
Nah, drive Pak ya. Mana Bukan set, mana drive nih. drive-nya yang bersama yang mana coba? Ini Pak ya. Ah iya. Go it. Nah, klik Ini ada S9, udah klik, sudah ada Pak. udah punya ya. Nah, nanti Nah, kita kalau Bapak punya itu nanti coba buat folder lagi, folder untuk daftar nilai, kalender pendidikan. ini Pak, ini folder ya. Ah iya, ini folder. Ini folder bukan? Ya benar. Ini folder kan? Nah, tulis angka 1 biar terletak dengan rapi ke bawah 1, 2, 3 terus itu kan. Buat nomor 1 dulu. 1 Pak Ari mau buat apa dulu foldernya? Kasih nomor, kasih nama foldernya. Nama ya. Klik kanan lagi, klik kanan nanti ubah nama. Ambil Yeah. ubah nama. Change name. Rename ya. Rename. Satu, Oke, tulis satu apa nak buat? Contoh. Buat apa? Kelas apa nih? Kelas RPP. RPP. Boleh, buat RPP. Harus apa nih? RPP kelas berapa? RPP. Kelas 6 gitu kan. Kelas 4. Nah, tersimpan itu. Boleh lagi apa lagi ke bawah? Ya. Tambah lagi? Iya. Atau iya, boleh. gitu, Pak? Iya. Ambil. Iya. Ini folder. Iya. New folder. Itu lagi. Nomor 2 lagi apa gitu kan? 2. Silabus. Ini Pak. Kita ada silabus. Ada lagi silabus kita. Iya. ATP. PP tadi udah. ATP dan alur. Capaian. Apa namanya? Capaian pembelajaran boleh. Kalau pada gunakan. Kemudian project Bang. Ya. Penilaian ya. Penilaian. Penilaian. Nah, kemudian apa lagi? Nah, kalau memang judul besarnya Pak Arif, kalau judul besarnya kelas 4, nanti di dalam folder-folder kecilnya nanti di dalam kelas 4 itu seperti saya buat tadi. Oh, kita buka Pak ya. Manajemen tadi kan? Ini. Nah, Ya. kalau Bapak membuatnya di kelas 4 judulnya, nanti di kelas 4 itu ada bilik-biliknya lagi. Gimana cara membuatnya? Itu ini sama Pak. Itu Bapak ngundang kan? Ngundang Undang. kalau tekan 2 kali tadi. Sekarang diklik di itu, di RPP tadi. Nah, nanti baru buat folder baru di dalam RPP itu kalau memang ada RPP 1, RPP 2 dan seterusnya. Nah, itu tergantung. Kamu terbuka Pak? Tak mau. Coba Bapak pindah ke sini, di sini klik yang di pojok ini ada segitiga kecil di bawah My Drive tadi yang ada Drive ya. Anda di bawahnya kan ada titik segitiga kecil. Klik itu. Klik yang kecil itu, yang kecilnya bukan, yang ada segitiga kecil di bawah. Bukan. Bukan yang itu tadi, yang drive bersama tadi, kan sebelah kiri ada titik segitiga kecil. Bapak klik itu. Lagi, geser sikit lagi panahnya, sikit. Geser lagi. Ini. Ya. Bapak klik yang kelas 4. Nah, ya Pak. ketika Bapak klik itu, nanti Bapak klik kanan di sana, baru nanti di RPP kelas 4 itu apa-apa saja item-item yang kita perlukan. Seperti punya saya tadi kan, ditata rapi. Bapak buat judul besarnya manajemen kelas 4. Itulah bahasanya, manajemen kelas 4. Coba Bapak klik di RPP tadi, klik di RPP tadi, klik. Kemudian ini Pak ya? Bukan. Ganti nama lagi, ganti nama. Klik kanan, klik kanan situ. Project. Klik kanan. RPP itu kan di manajemen. Dekat RPP tadi klik kanan Pak Arif. RPP klik kanan.
Yang mana Pak? Yang RPP? Ya, klik kanan kan. RPP. Ya, rename gitu. Ambil rename. Ambil rename. Nah, buat aja huruf besar semua manajemen kelas 4. Siapa? Nah, buat aja manajemen kelas 4. Nakar nih. Huruf besar semua. Manajemen kelas 4. Ini namanya Pak. Manajemen. Ini. Nggak usah angka 1, nggak usah pakai angka 1 dulu. Huruf besar semua aja, Pak. Manajemen kelas 4. Nah, tahun pelajaran berapa? Boleh itu aja, nggak apa-apa. Nah, di dalam manajemen kelas 4 itu ada biliknya apa saja yang sudah Bapak buat? Yang penilaian proyek. Nah, klik lagi dekat manajemen kelas 4 tadi. Di dalam yang ini, yang warna hijau, yang warna biru sini, yang di pojok tadi. Nah, klik kanan, boleh, klik kanan boleh, atau tambah data boleh. Ambil di situ apa? Ada new folder, ada situ new folder? Nggak ada. Ada Pak. Udah Bapak, udah lepaskan klik di luar. Nah, Bapak ambil tanda tambah new itu. Ya. Tanda tambah new di atas, new. Nih. Ya. Klik. Ya, klik. Nah, buat folder, new folder di atas. Ya. Nah, baru buat satu RPP, 2 administrasi penilaian. Nah, begitu foldernya ke bawah terus. Jadi ketika Bapak ambil RPP, masukkan di folder RPP. Ketika ibu kita udah punya folder masing-masing. Nah, yang kedua apa nanti? Buat klik lagi tanda tambah di atas. Ya. Nomor 2 nanti, new folder. Nah, nomor 2 manajemen. Apa lagi manajemen Bapak? Folder apa yang Bapak perlukan? Penilaian. Boleh, penilaian. Nah, penilaian. Nah, nomor 3 apa? Nomor 3 kumpulan soal-soal, pokoknya kan bisa aja. Atau kumpulan proyek, tugas proyek. Dimatikan dulu satu. Yang dekat dengan Pak Arif itu matikan. Yang dekat Pak Arif dimatikan mic-nya supaya tidak berisik. Oke, Pak Arif, dah. Terserah mau apa. Begitulah ya. Terus ke bawah. Kalau sudah dibuat di create, tekan create itu. Ya. Halo Pak Arif. Ya udah, terputus. Pak Arif ada panggilan masuk. Oh gitu. Di HP. Jadi HP-nya kan pakai Drive, Pak. Ya. Oke. Nah. Ya. Nah, begitu seterusnya Bapak Ibu, apa folder yang mau kita buat? Buat ibarat rumah lah ini Pak, Bapak Ibu, buat rumah. Nah, dalam rumah itu ada kamar-kamarnya, ada kamar toilet, ada kamar makan, ada kamar tidur, ada ruangan tamu dan segala macamnya. Jadi kalau gitu kan tertata dengan rapi manajemen kita. Terserah Bapak Ibu buatnya apa, administrasi apa yang dibutuhkan oleh Ibu Kepala Sekolah, oleh kita semua, sehingga nanti di drive-nya pribadi kita atau drive bersama kita, nanti kita tinggal terlempar Pak Ari keluar ya. Tinggal memindahkan file tadi di-upload. Ya, kalau memang ada di komputer kita tinggal upload. Kalau ada di drive pribadi kita tinggal berbagi. Yang kita bagikan, kita masukkan ke dalam drive bersama yang mungkin sudah dibuat oleh Ibu Kepala Sekolah gitu kan. Ya. Bu Peri, tangan silakan. Mau tanya, apa namanya? Saya kan udah ada buat itu drive bersama tuh SD 9. Cuman beberapa orang aja yang bisa masuk. Yang lainnya ada yang nggak bisa masuk gitu, Pak. Macam mana Pak caranya? Diundang. Oke, saya cobakan ya. Diundang ya. Diundang. Ya. Saya cobakan. Baik.
Atau Bu Peri masih di kantor? Saya ada di rumah, cuman saya pakai HP nih Pak. Oke, harus pakai laptop. Nggak buka laptop. Laptop sebentar. Kalau bisa Bu Peri Harusnya di buka laptop. laptop, atau saya coba berbagi ya, kita lihatkan ya. Saya lihatkan Nah, dulu. berbagi aja Pak. Biar... Ya. Tadi kan Pak Ari belum sampai karena dia terlempar dia. Belum untuk mengundang beberapa kawan atau yang bisa masuk ke drive bersama gitu kan. Saya share screen dulu sebentar, saya lihatkan. Bagaimana cara mengundang kawan-kawan. Bentar Bapak Ibu. Nih, saya coba share screen. Nah, kalau sudah difungsikan semua teman-teman yang punya akun belajar ini sudah punya drive masing-masing, sudah ada drive-nya masing-masing, tinggal memasukkan ke drive-nya bersamanya Ibu Kepala Sekolah yang luar biasa. Maka akan terangkat nanti akreditasi kita ke depan, gitu kan. Pembelajarannya sudah menggunakan video-video dan videonya tersimpan dengan rapi. Dengan sudah Bapak Ibu sudah buat video bagus-bagus, lalu diabaikan begitu saja, sayang. Kapan belum buat YouTube? Kumpulan YouTube. Cukup nanti YouTube saya Sarizal. Apa saja saya buat di situ. Tinggal Bapak Ibu lihat Sarizal. Kami udah ada Pak YouTube. Alhamdulillah, bagus itu. Nah, nanti bagaimana tuh teman-teman yang lain bisa ngisi semua. Nah, baik Bapak Ibu. Nih, kita coba. Saya buka. Ini ya. Saya yang tadi saya buka lagi. Nah. Ya, saya tadi masuknya kan di manajemen. Ketika akun belajar ID-nya sudah aktif, maka bisa kita undang ya. Contoh saya gunakan ini sekolah ini ya. Sekolah ini Bapak. Kalau Bu Peri nanti lihat sekolah binaan Sarizal, nanti akan bisa masuk di situ. Ya. Kita coba klik dulu, klik kanan. Klik kanan. Nambah deh. Bentar. Sinyalnya lambat. Ya, bentar Bapak Ibu. Nah. Kita klik kanan di sini. Nah, inilah kebetulan lambat. Bentar. Nah, di sini muncul Ibu Peri, muncul kelola anggota. Ketika kita klik kanan di sini, dia akan muncul kelola anggota. Klik kelola anggota. Klik kelola anggota. Ya, diproses. Nah, muncul seperti ini kelola anggota. Masukkan emailnya. Nah, ketika emailnya Bu Yeni saya masukkan, dia tertolak karena dia tidak aktif lagi apanya. Ini saya masukkan semua nih. Nah, Pak Sarul terakhir sama Pak Setiono, Bu Peri, Bu Roro. Nah, Pak Asmawi tadi dikasihnya karena sudah diaktifkan langsung saya masukkan Pak Asmawi di tempat. Kemudian Pak Amin. Kemudian Pak Ahmad Sujarni. Nah, itu dia. Dan nanti Bu Peri tulis di sini. Nama teman-teman yang ada sini yang belum terbaca nih muncul sini. Umpamanya Pak Abdul Arif. Nah, karena Pak Abdul Arif sudah sering saya gunakan, nanti akan muncul sini namanya. Tinggal klik. Kalau belum muncul, buat semuanya. Buat akun semua. Iya. Nanti baru Email lengkap. nanti tambahkan gitu kan, selesai gitu kan. Kalau mau tambahkan. Nah, atau kalau mampu beri coba laptop bisa kita praktekkan sama-sama. Nanti bisa diundang semua teman-teman guru. Udah masuk. Berapa orang yang sudah masuk? Ya kemarin saya udah masukin, Bu Masita saya udah masukin. Pak Arif udah masuk. Ada sebagian yang belum nggak bisa masuk. Ya coba gitu caranya, tulis semua nama akun belajarnya. Ya. Siap. Nah, nanti
kalau dia aktif akun belajarnya pasti bisa masuk. Tapi kalau tidak aktif, tidak ada terbaca. Buktinya saya coba punya Ibu Yeni, katanya dia udah aktif, ternyata dia buka sendiri tak bisa. Tak bisa dibuka. Dia lagi sedang di reset. Saya lagi minta tolong sama kapten komunitas belajar untuk mereset akunnya. Tapi kalau guru yang lupa akunnya, ibu kepala sekolah atau operator bisa mereset. Ya, gitu Bu Beri ya. Kalau memang teman-teman semua Iya Pak. Ini katakan udah banyak nih, udah punya akun semua nih, Bu Masita. Berarti yang masuk di sini semua udah menggunakan akun belajar ID, insyaallah. Udah ya. Terima kasih ya. Kami udah punya semua Pak. Alhamdulillah. Terima kasih partisipasi teman-teman semua. Tinggal lagi memang kita memberdayakan akun belajar ID kita ini. Ya, ketika laptop udah mulai penuh atau HP udah mulai penuh, transfer masuk ke dalam drive-nya akun belajar ID kita. Nah, disimpan di drive-nya pribadi, jangan di drive bersama. Drive bersama hanya tugas-tugas penting aja antara Bapak dengan siswanya atau Bapak Ibu guru dengan kepala sekolah dengan pengawasnya, sehingga nanti tagihan-tagihan kita semua dari situ. Nah, apa buktinya pengawas ada memberikan pembinaan? Nah, ini buktinya dari drive-nya pelatihan ini saya simpan ini. Ini video ini saya rekam dengan rekamnya yang Paston punya. Nanti kalau Bapak Ibu perlu Paston, nanti saya bagikan. Bisa diinstalkan di laptop kita. Nanti rekam layar. Rekam layarnya akan nampak semua. Karena Google Meet sekarang recordingnya tidak dikasih lagi oleh mungkin di Google-nya gitu kan. Kecuali Bapak Ibu nanti sebagai PP atau sebagai fasilitator atau sebagai instruktur yang ditugaskan oleh kementerian, itu akan diselipkan di situ recording di Gimmitnya. Untuk apa? Untuk laporan pertanggungjawaban bahwa memang ketika membersamai calon guru penggerak, kalau fasilitator, rekamnya Anda tersimpan langsung di drive-nya akun belajar ID kita. Ya, gitu ya Bu Peri. Tapi Pak Ari tadi kalau bisa memang harus bisa dipraktekkan itu caranya biar masuk teman-teman semuanya. Kita kalau memang Bu Peri sudah buka. Ya Pak, nanti coba. Sudah buka laptop ya silakan share screen. Nanti kita coba. Siapa yang belum masuk akun belajar ID-nya ke grupnya Google Drive-nya bersamanya Bu Peri. Silakan. Saya belum ngundang kayaknya Pak, mereka baru ngundang beberapa orang aja. Ya, caranya seperti tadi. Nanti saya coba lagi. Klik kanan. Ya. Klik kanan. Kalau memang belum pernah terbaca di email kita, maka dia belum terbaca. Maka harus kita tulis semua akun belajar ID-nya itu. Nanti baru muncul dia. Ketinggal satu huruf tinggal, nanti langsung muncul dia nama Pak Ardi gitu kan. Baru muncul nama Pak Ardi. Nanti tinggal terus tambah lagi, siapa lagi sampai mungkin masuk. Nanti selesai nanti baru tambahkan gitu kan. Nah, sehingga dia sudah bisa membaca folder bersama tadi yang sudah dikirim oleh Ibu Kepala Sekolah dengan mengundang teman-temannya untuk belajar ini. Ya. Oke Pak, siap. Ada lagi teman-teman yang lain? Silakan. Tetap kita belajar bersama bagaimana kita ke depan dengan ada konsep belajar apa namanya? Merdeka belajar mengantarkan anak kita bisa. Ini asik buat anak sebenarnya asik. Di kita Provinsi Kepri ada Kabupaten Bintan yang dipilih oleh organisasi penggerak, dan kemarin saya melakukan monef terhadap sekolah itu yang diundang oleh organisasi penggerak yang diamanahkan kementerian, yaitu namanya Marlin. Ada aplikasi matematik yang digunakan oleh siswa kelas 4, kelas 5, kelas 6. Jadi anak-anak itu menggunakan HP ke sekolah, bawa sekolah HP. Dengan memberikan akun yang menggunakan Marlin itu, dia bisa mengerjakan soal-soal di dalamnya, dan guru mengajar menggunakan aplikasi Marlin. Tapi Marlin itu kalau kita mau berbayarnya luar biasa mahal katanya. Yang mau 25 juta untuk kelas 4. Mahal Pak. Ya
beruntunglah sekolah yang dapat, saya bilang, yang ada di Kijang saja, SD 3, SD 13, SD 11, SD 15, ada 4 sekolah. Karena pengawasnya kemarin sudah pensiun, Pak Firdaus, masa saya dikasih amanah dalam memonefnya bersama Pak Subal. Ya tidak tertutup, kita memanfaatkan akun belajar ID-nya lah. Mungkin Bapak Ibu bisa kelola ahli membuat Canva, desain pembelajarannya secantik mungkin, medianya bagus-bagus. Maka kita perlu juga KKG sekolah kita aktifkan, di samping KKG gugus ya. KKG sekolah kita harus solid juga, saling berbagi. Umpamanya Bu Enda, saya paham tentang ini ya, Bu Enda berbagi. Walaupun kita sana secara luring gitu kan, tapi ayo kita latihan yuk, walaupun kita Bu Peri luring, daring dalam luring gitu kan, kita praktek menggunakan gimmick, tapi walaupun kita di sekolah semuanya kita pakai semua gitu kan, bisa juga, tidak salah, untuk dalam rangka kita belajar penting. Karena kalau kita tak pernah coba, jadi kita ragu. Padahal Pak Ari bukan sekali 2 kali bagaimana share screen tadi kan, karena lupa, karena tadi lah. Maka bagaimana kita ketika semuanya sudah ahli menggunakan IT, menggunakan gimmick, aku belajar ini, maka progres akreditasi kita semakin meningkat. Nah, walaupun nanti kita tidak jatuh temponya sudah masuk akreditasi kita gitu kan, tetapi kita update terus di Dapodi kita, maka progresnya akan naik sendiri gitu kan. Maka dari itu manajemen kita harus kita perbaiki, mindset kita harus kita perbaiki agar kita semakin maju bersama. Bukannya hebatnya pengawasnya, bukannya hebatnya kepala sekolahnya, tapi kita hebat bersama. Pengawas hebat, kepala sekolah hebat, gurunya hebat, maka anaknya super hebat. Tentunya dalam koridor profil pelajar Pancasila. Nah, memang kita dituntut sekarang ini belajar mandiri, belajar sendiri. Karena kalau kita Bapak Ibu rajin melihat akun belajar PKB-nya, mendaftar sebagai calon guru penggerak. Ini guru penggerak belum ada bintang satupun yang menelurkan guru penggerak, calon guru penggerak. Nah, jauh tertinggal kita daerah yang Indonesia Timur sana sudah luar biasa Bapak Ibu. Walaupun dia bertarung dengan sinyal, walaupun dia tinggal di kaki gunung, menyempuh jarak 30 km mencari sinyal, pergi ke kota menyerahkan tugas-tugas CGP-nya, tapi dia karena sudah memahami konsep Ki Hajar Dewantara dan mengajar dengan hati tadi, maka tersentuh betul jiwanya. Ya, bagaimana ya tokoh nasional kita Bapak Ki Hajar Dewantara itu ketika dibuang ke Belanda segala macam itu, dia sangat memahami betul pentingnya ya pembelajaran harus berpihak kepada anak didik. Karena sehingga dia membuat sebuah filsafat, ibaratkan guru ini seorang petani, ya sekolah itu adalah lahannya petani, siswa adalah sebagai bibitnya, ya bibit padi. Nah, di mana kita tahu bahwa petani ini sekadar untuk inspirasi dia untuk Bapak Ibu. Bahwa kita tahu petani tak pernah menuntut padinya bahwa kamu padi atau kamu jagung harus produksi yang banyak. Pokoknya saya tahu produksi kamu banyak. Tidak ada petani yang seperti itu. Tapi petani bagaimana melayani padinya supaya tumbuh subur dan berkembang dengan baik. Ketika airnya yang kurang disirami, ketika pupuknya yang kurang dipupui, ketika kena hama disemprot dan segala macam sehingga tumbuh berkembang dengan bagus, baru dia memproduksi yang banyak. Tetapi kalau diperintah begitu saja, ya sama. Itulah filsafatnya. Kita bagaimana anak didik dia lemahnya di mana, kita cari, ya perbaiki. Di sini lemahnya kita perbaiki, sehingga dia tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya, kodrat alam dan kodrat zaman. Zamannya sekarang IT, Bapak masih juga konvensional mengajarnya, maka kita akan ditinggalkan, tidak menarik buat dia. Nah, sekarang bagaimana dia menarik, kebutuhannya belajarnya tercapai. Nah, itu yang pembelajaran yang bermutu yang disampaikan undang-undang SISDIK kan. Mungkin itu Bapak dan Ibu, tanpa disadari ternyata waktu kita sudah sampai jam 2:10. Nah, kalau ada yang perlu disampaikan saya siap ya. Walaupun saya minta maaf Bapak Ibu semuanya belum bisa bertatap muka. Bisa? Anissa belum masuk ya? Ya mudah-mudahan teman-teman kita ya terus kita merubah mindset pikiran yang maju.
bahwa teknologi bukan memperlambat kita kerja, tapi perlu kita pahami mempermudah kita bekerja sebenarnya. Bandingkanlah Bapak Ibu menulis CPP dengan tulisan tangan, ketika ada salah, pasti dan pasti kita mengulang semuanya lagi. Tapi dengan terampilnya kita menggunakan laptop mengetik, nah ketika dia ada yang salah, kita tinggal memperbaiki yang salah saja, bukan mengetik dari awal lagi semuanya. Nah, itu salah satu contoh konkret yang mesti harus kita rubah. Saya sudah tua, ada orang belajar sepanjang hayat. Dengan dipadatkan ilmu kita yang sudah ada saja. Seperti pernah saya sampaikan ke Bapak Ibu, bahwasanya ada seorang narasumber yang mungkin pernah Haji Dewantara, yang umurnya sudah 90, tapi semangat belajarnya luar biasa. Dia mau memerdekakan dirinya. Dia tidak mau lagi minta tolong sama cucu dan anaknya ketika dia butuh sesuatu. Ketika dia pergi naik mobil pakai Gojek, dia sudah berselancar menggunakan Gojeknya, sudah berselancar menggunakan GoFood-nya, gitu kan, luar biasa. Merdeka, ya, merdeka dia menggunakan. Karena pada zamannya sekarang seperti itu, mungkin anak cucu bisa bantu kita sekali dua kali, kata dia kan. Yang keempat kalinya dia sudah mulai bosan. Nah, jadi dia tidak mau tergantung dengan orang, tapi dia memerdekakan dirinya. Ini adalah sebuah inspirasi Bapak dan Ibu, sebagai untuk kita tetap semangat dalam bekerja untuk melayani anak didik kita menjadi orang yang bersemangat juga dalam menyampaikan pembelajaran. Mungkin itu yang dapat disampaikan Bu Peri. Sekali lagi terima kasih Ibu Peri selaku kepala sekolah sudah memfasilitasi teman-teman semuanya bisa hadir ya di virtual ini, di dunia maya ini, dan penyimpanan data kita juga di dunia maya, dan bisa dilihat ya oleh kepala sekolah dan oleh pengawas. Ini sesuatu yang mungkin tidak dibayangkan bagi kita. Saya masih ingat ketika saya di Chicago tahun 2000 itu belum terbayangkan seperti ini. Baru berapa tahun Bapak Ibu? 2010 ya sampai 2020, 10 tahun, luar biasa perkembangannya ya. Sudah diwakilkan dengan satu handphone aja bawa kemana-mana. Tidak perlu lagi pakai TV di rumah. Semua TV sudah ada di Android semua. Itu luar biasa Bapak Ibu, perkembangan teknologi. Maka kita jangan masa bodoh ya, masa bodoh terhadap perkembangan budaya. Jika memantau anak kita, Bapak Ibu gunakan ini bisa terpantau kehadiran anak. Jangan biarkan dia aktifkan videonya kalau sinyalnya bagus gitu kan. Bahwasanya kita tahu kehadirannya. Ya, bahwa dia hadir, ya jangan dia hadir mic-nya, videonya dimatikan, dia kemana-mana gitu kan, dia nggak hadir, nggak bisa gitu. Jadi membuktikan siswa kita hadirkan nampakkan fotonya gitu kan, mati nampak wajahnya, nah, terlihat gitu kan. Itu salah satu juga mendisiplinkan melalui dunia virtual ini, dunia maya ini. Gitu. Ya mungkin itu. Sekali lagi saya tidak menggurui Bapak dan Ibu semuanya. Walaupun kita secure tentang Google Drive bersama, mudah-mudahan sudah bisa guna seperti disampaikan Bu Peri tadi, nah, sehingga nanti teman-teman bisa menggunakannya. Ya, mungkin itu dari saya, Bu Peri. Terima kasih. Baik Pak, baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih Pak Rizal yang telah memberikan kita wajangan yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu sekalian dapat menerima dan sama-sama kita belajar untuk kedepannya lebih maju lagi agar sekolah kita yang sudah mengikuti kurikulum Merdeka Mandiri menjadi lebih sukses lagi ke depannya. Terima kasih Pak Sarizal untuk ilmunya dan terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya yang telah hadir di forum kita hari ini. Semoga forum kita menjadi berkah untuk kita semuanya. Amin, amin. Saya tutup pertemuan kita dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu Peri, sebentar kita aktifkan buka videonya, kita foto bersama. Coba diaktifkan video. Oh ya, Bapak Ibu aktifkan videonya semuanya, kita foto-foto. Bu Ainul, dibuka Bu Ainul. Ya. Coba Bu Ainul, Bu Yuliana dibuka videonya. Pak Nizar buka, nampak semuanya ya.
Ini salah satu saya Fotonya. ya buka videonya. Aku kecil. Ada gambar video di bawah di dekat Ming itu di samping tangan, diklik maka Bapak Ibu nampak videonya. Ya, ketika semua ya kita foto. Ini juga laporan saya Bapak dan Ibu. Ada enggak posisi dalam melakukan pembinaan? Ya, ini saya sampaikan juga di grupnya kepala dinas gitu kan. Wah, saya hari ini sudah menjalankan amanah sebuah tugas gitu kan. Dan memimpin Bapak Ibu menggunakan Google Drive bersama. Nah, satu lagi hal saya tambahkan nanti Bapak Ibu supaya bagus buat di kalender bagusnya. Jadi saya nanti akan buat di kalender kunjungan-kunjungan itu kalau saya menggunakan daring saya gunakan kalender Bu Peri. Ya nanti coba Ibu Peri juga dipoto di sana. Oke. Foto. Ya 1, 2, 3. Pak Ari kok gelap sih? Melakangi cahaya ya. Pak Nizar boleh fotonya silakan. Ya. 1, 2, 3. Pak Arif tuh, Pak Arif itu. Pak Arif, geser Pak Arif. Iya. Jangan di pintu. Jangan ke pintu. Iya, lagi Pak Arif duduknya Pak Arif membelakangi, jangan membelakangi pintu. Iya. Sebentar. Sedikit lagi. Aduh. Gelap aja. Ya, jangan membelakangi pintu, kena cahaya. Ya, kita ngadap cahaya biar. Tutup pintu. Ya. Nampak. Oke, silakan. Nampak Pak Arif. Sebentar, saya. Trello. Kayaknya. Ani yang Udah Pak. Kita belum aktif. 1, 2, ya baterainya jam. 3. Iya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Ibu Peri dan kawan-kawan semuanya. Salam sehat, salam sukses buat kita semua ya. Dan saya izin. Terima kasih.